Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah ilmu komunikasi. Ada dua hal yang akan saya jelaskan pada materi kali ini. Yang pertama, sejarah komunikasi sebagai bagian dalam perkembangan kehidupan manusia. Dan yang kedua, sejarah ilmu komunikasi sebagai bagian dari cabang keilmuan dari ilmu pengetahuan. Dalam sejarah komunikasi terdapat 4 era, yaitu era tulisan, era cetak, era telekomunikasi, dan era interaktif. Kita masuk ke era tulisan yang bermula pada tahun 2000 sebelum Masehi, yang disampaikan oleh M. Rogers. Pada tahun 4000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria mulai menulis pada lembaran tanah liat, sedangkan pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan daun papirus untuk menyampaikan pesan tertulis, dan di tahun inilah sejarah komunikasi masuk ke dalam era tulisan. Lalu kita masuk di era cetak, di mana tercatat mulai tahun 1456 Masehi, era cetak ini ditandai dengan ditemukannya mesin cetak dengan teknologi hand press, di mana Gutenberg-lah yang menemukannya. Lalu pada tahun 1839 Masehi, De Guer menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar. Masuk di era telekomunikasi pada tahun 1884 Masehi. Era ini ditandai oleh penemuan Samuel Morse yang menemukan dan mengirimkan pesan pertama melalui telegraf. Lalu dilanjut penemuan dari Alexander Graham Bell pada tahun 1876, di mana ia menemukan dan mengirimkan pesan melalui telepon. Di tahun 1895, Marconi mengirimkan pesan pertama melalui radio. Hingga puncaknya pada tahun 1932, Radio Corporation of America mendemonstrasikan sebuah televisi. Selanjutnya kita masuk pada era interaktif pada tahun 1946 sampai dengan sekarang. Era ini ditandai dengan penemuan mainframe komputer pertama yang dinamakan dengan ENIAC. Lalu pada tahun 1947 terdapat penemuan radio transistor. Pada tahun 1956 terdapat penemuan videotape, lalu berlanjut pada tahun 1957, Rusia meluncurkan satelit luar angkasa pertama yang dinamakan dengan Sputnik. Dan di tahun 1969, di mana puncaknya, Leonard Kleinrock menemukan teknologi internet. Dan itulah sedikit penjelasan mengenai sejarah komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu komunikasi. Sejarah ilmu komunikasi terbagi ke dalam 4 periode, di mana diawali dengan periode retorika, berlanjut ke periode pertumbuhan, setelah itu berlanjut ke periode konsolidasi, dan yang terakhir, periode komunikasi. Kita masuk di periode retorika, di mana periode ini dimulai pada zaman Yunani kuno. Periode ini bermula dari Aristoteles yang merupakan penggagas dan pengkaji ilmu komunikasi yang pertama. Konsep yang dikaji Aristoteles adalah komunikasi satu arah, yaitu pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan. Komunikasi tersebut bersifat persuasif. Lalu ada 5 prinsip dari Quintilian dan Cicero, di mana prinsip mereka menjadi dasar bagi bidang kajian komunikasi ujaran dan retorik. Lanjut kita masuk ke periode pertumbuhan yang terjadi antara tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Komunikasi mulai menjadi topik penting pada abad awal 20, di mana teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon, dan satelit mulai bermunculan. Selanjutnya kita masuk pada periode konsolidasi yang terjadi mulai dari Perang Dunia Kedua sampai dengan tahun 1960. Hal ini dilatar belakangi
dengan banyaknya tokoh dari berbagai disiplin ilmu yang mulai mengkaji ilmu komunikasi. Salah satu contohnya seperti Laswell yang merupakan seorang ahli ilmu politik, sampai dengan Shannon dan Weaver yang merupakan insinyur dan komunikasi yang bekerja pada perusahaan Alexander Graham Bell. Dan yang terakhir kita masuk pada periode teknologi komunikasi yang berada pada tahun 1960 sampai dengan sekarang, di mana pada periode ini dari segi keilmuan terdapat literatur, spesialisasi, teori, dan model komunikasi yang semakin berkembang. Sedangkan dari segi teknologi, dengan adanya komputer, televisi, internet, dan smartphone, dan teknologi lainnya yang semakin berkembang dan bermunculan. Sedangkan dari segi institusi seperti pendidikan, asosiasi, pusat penelitian, komunikasi, juga semakin berkembang. Oke, segitu aja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.